Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Denny Simana. Ini ada Poco X3 Pro dengan keadaan untuk touchscreen-nya tidak berfungsi. Dan ini bukan permasalahannya ada di LCD, akan tetapi ada di mesinnya. Ini baterainya tinggal 3%. Mudah-mudahan nampak gambarnya kawan. Jadi permasalahannya ada di touchscreen. Ini penampakan untuk CPU-nya. Sebenarnya HP ini sekitar 4 hari belakang dia bawa ke tempat saya dengan keluhan touchscreen tidak berfungsi, dan saya cek ternyata untuk di jalur touchscreen tidak ada yang putus jalur, dan saya bilang kemungkinan HP Poco X3 Pro ini minta di ACP CPU dan RAM-nya. Akan tetapi resikonya bisa matot, dia tidak sanggup dengan resikonya, dan semalam dia bawa lagi ke tempat saya untuk minta di ACP. Jadi kita lanjut mengerjakan HP ini. Jadi dia sudah menerima dengan resikonya. Sebelum kita ACP, kita bersihkan dulu lem yang ada di pinggir IC CPU ini. Blower saya setel dengan suhu 230 maksud saya kawan. Jadi sebelum kita melakukan ACP, kita bersihkan dulu lem yang di luar IC CPU. Jadi kita lihat apakah memang harus di ACP masalah di touchscreen tidak berfungsi, karena jalurnya itu banyak menuju ke CPU. Yang jadi permasalahan tidak ada yang putus jalur kawan untuk di CPU nya. Jadi saya putuskan untuk ACP. Kita bersihkan kawan sebersih mungkin supaya hasilnya maksimal. Jangan sampai ada yang tersisa lem IC yang di luar CPU, nanti jadi masalah. Enak untuk untuk Poco X3 Pro ini lemnya nggak terlampau kuat kawan, itu menurut saya. Jadi menurut saya enak kalau mau ACP dibanding barusan saya mengerjakan Mi 10T. Dia sama seperti Poco X3 Pro ini, dia pakai RAM juga, IC RAM berlapis, lemnya sangat kokoh. Karena itu tidak bisa saya menggapainya, akan saya dorong menggunakan alat dorong seperti ini kawan. Usahakan jangan ada lem lagi itu kawan. Ternyata susah. Saya ambil lagi. Alhamdulillah sudah lumayan. Kalau sudah dipastikan tidak ada lagi lem, kita hentikan dulu. Di sini saya putar lagi seperti ini, akan saya congkel dari samping dari ini kawan. Blower kita setel lagi menjadi 360, dan mohon maaf untuk blower saya ini terkadang panasnya ini nggak stabil kawan. Dia sudah di setel 360, dia turun menjadi 350, terkadang 355. Itu jadi keluhan saya sekarang kawan.
mau beli rencananya di atas 857D, tapi duitnya belum ada. Jadi saya sabar saja dulu. Di sini kita tambahkan plug. Tentunya seperti biasa, sebelum ACP saya selalu menambahkan plug. Kemudian saya mulai pembloweran. Untuk gambarnya atau videonya saya perbesar seperti itu. Mulai kita kawan, mudah-mudahan tidak ada kendala. Dan kita cari sela lapisan ramnya supaya enak mencongkelnya nanti kawan kalau sudah ketemu sela lapisan. Mohon maaf, ini saya hentikan sebentar, saya raba-raba dulu. Waduh, mungkin di sini tempatnya ini kawan. Ya betul. Saya mulai lagi. Waduh, blower saya ini 100% kacau kan. Itu 358. Nggak apa kawan, nampaknya bisa kawan dengan suhu 358. Tapi kita sabar, jangan tergesa-gesa. Itu sudah ada selanya. Alhamdulillah. Lanjut lagi kita coba congkel. Wih, mantul. Memang nggak terlampau kuat kalau untuk pokok S3 ini kawan, itu menurut saya. Kemudian di sini saya coba bersihkan dulu bekas-bekas timah yang di atasnya. Saya ambil. Itu tujuannya supaya panas blower saya langsung menyerap ke CPU. Itu tujuannya kawan, saya bersihkan ini. Dan kita lanjut memblowernya lagi. Di sini saya setel lagi karena dia sudah turun 358. Ini pembahasan kita di blower terus kawan, sudah berapa video ini saya sudah mengeluh dengan blower saya ini, tapi ya namanya duit, kebutuhan itu kawan. Kita lanjut memblowernya lagi. Mudah-mudahan mantul kawan, tidak ada masalah. Saya congkel aja menggunakan alat ini. Pelan-pelan nanti dia bakal tercongkel ini kawan. Tapi itu sudah hampir layak untuk dicongkel. Yuk, sudah ada kerenggangan untuk CPU nya. Lanjut, kita congkel sini. Sudah mantul itu kan, tapi belum terlampau mantul. Ini lupa saya goyang-goyangkan. Terus saja kawan, diusahakan. Sudah enak kan? Sudah angkat dia. Mantul kawan. Mantul, mantap betul. Jadi itu sudah terangkat seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut membersihkannya. Nggak apa itu kan, nggak ada masalahnya, di kaki-kakinya itu aman. Sudah saya lihat-lihat dari jarak jauh. Lanjut kita bersihkan menggunakan solder. Tentunya mata solder kita bersihkan sebersih mungkin supaya timahnya bisa menempel di ujung mata solder. Seperti ini kawan. Itu
kan ngikut itu, nempel ya di ujung mata solder. Kemudian di sini saya putar karena mau menggapai bagian yang lain. Enak kawan, kalau solderannya timahnya menempel, sehingga susah kita mengambil timah yang tersisa. Sampai terlihat sangat cantik. Di sini saya lanjut membersihkannya menggunakan solder wick. Solder wicknya mana? Saya lanjut. Oke, itu masih belum bisa dia mengambilnya kawan, karena masih ada lem IC, nampaknya sudah ngepet itu kawan. Tinggal lem IC-nya lagi kita buang. Jadi di sini kita bersihkan dulu menggunakan thinner. Thinnernya jangan lupa setiap ACP harus disediakan. Ini thinnernya kita lap lagi, usahakan dilap terus. Wih, mantul itu kawan, mantap betul. Kita lihat nampaknya di sini tadi nggak ada lemnya kawan. Ya sudah, itu sudah menggapai bagian cat PCB-nya kalau bagian ini kan. Cuman yang ini masih ada lem. Blower saya setel dengan suhu 220. Kita blower dari jarak jauh, kemudian kita gosok-gosokkan supaya lem PCB-nya bisa copot. Nggak terlampau kokoh dia kawan. Anginnya saya kecilkan aja karena takut timahnya nanti menyelip ke bagian lain. Karena saya gosok ini sekalian timahnya ngikut terpotong. Nah begitu kawan, nggak susah deh kawan. Dari awal tadi sudah saya bilang lemnya nggak kuat, tapi tentunya peeling dia ini kawan yang wajib kita pahami. Kalau peeling kita itu kurang stabil, jangan dulu dikerjakan, nanti bahaya. Saya lanjut memotongnya. Dan bagian ini kita potong juga. Waduh. Bagian ini maksud saya kawan, ini masih ada lemnya. Setelah kita potong, yang mana lemnya masih ada menempel ya dibuang kawan. Ini apa ini? Begitu. Itu sudah cukup, sudah mantul. Di sini lanjut saya putar lagi. Nggak lama nampaknya membersihkan sisa lem ini kawan. Begitu kawan, gunakan tisu sambil kita gosok-gosokkan. Gosokkan terus, nanti habis kotorannya. Begitu maksud saya kawan. Kita lanjut menambahkan plug. Kita ambil sisa timah ini menggunakan solder wick, tapi bagus lagi kalau digunakan pasta timah dulu. Kita tambahkan pasta timah, tapi di sini sebenarnya nggak saya tambahkan kawan, tapi lebih baik tambahkan supaya timahnya itu lembut, enak mengambilnya. Tapi di sini saya lanjut aja.
Under dia kawan. Terus pelan-pelan nanti habis itu kawan. Kalau dia susah juga nanti terpaksa kita tambahkan pasta timah, atau saya kikis menggunakan pisau IC. Karena timah itu bisa dikikis kawan, yang lebih tinggi itu dikikis menggunakan pisau IC. Kurang mantul nampaknya. Sini saya gunakan plug merek lain dulu kawan. Saya coba yang ini Amu, nggak ada endorse-endorsean ini kawan, saya bilang aja Amu karena memang saya menggunakan merek itu. Kenapa dia susah ini kawan? Benar susah. Di sini saya ambil dan akan saya blower lagi, bukan blower, solder wick lagi maksud saya kawan. Saya putar lagi begini. Wah, kenapa solderan ini nggak ada panasnya sedikit pun kawan? Maksud saya nggak melelehkan bagian itu. Saya tambahkan sini, saya ambil pasta timah, saya tumpahkan aja ke sana kawan. Itu tujuannya supaya timahnya ini bisa melembut kawan, karena sangat kokoh, dia tidak mau lepas. Lanjut lagi saya ambil ini. Kenapa solder wick saya ini dia berderai kawan ujungnya? Kita lihat aja apakah bisa. Lumayan dibanding yang tadi, padahal itu sudah sudah maksimal itu 400 panas solderan saya ini. Tak boleh lagi dinaikkan kawan, bahaya. Nanti yang mana yang masih nampak tinggi akan saya kikis saja. Itu saya off kan, tidak saya gunakan lagi solder wick. Saya lanjut membersihkannya lagi. Ambil aja begini kawan. Kita lihat yang mana yang susah, tidak mau nempel di solder wick, kita kikis aja. Caranya begini. Kita lihat, ini saya perbesar, caranya begini kawan. Kalau memang dia tidak mau mengikut ke solder wick, ya nanti bakal dikikis saja seperti itu kawan. Blowernya jangan kencang-kencang, dan pisau yang kita gunakan cukup tajam. Begitu maksud saya kawan. Ini kita kikis, nanti dia bakal sama rata kawan kalau dikikis. Karena pakai solder wick dia nggak mau kawan, mintanya sangat panas. Saya nggak berani menaikkan suhu solderan saya lagi karena sudah 400. Jadi cukup begini aja kawan mengikisnya. Nggak terlampau susah, tapi hati-hati. Dan kita lihat lagi bekas timahnya nanti. Kalau dia menempel di komponen lain ya kita buang kawan. Cuman di situ kelemahannya kalau dikikis seperti ini. Kita lihat, waduh nggak jelas. Seperti itu. Sambil kita lihat-lihat yang mana yang lebih tinggi kita kikis. Sambil membersihkan kalau ada sisa lem itu kawan.
nampaknya sudah mantul kawan. Nggak usah lagi dikikis, sudah bersih. Lanjut saya tambahkan lagi thinner. Nah, kurang lebih begitu kawan. Mungkin masih ada di bagian yang ini. Coba saya kikis lagi kawan. Nah itu kawan. Waduh, nggak nampak. Nah itu karena ada penampakan dia lebih tinggi. Jadi di sini saya lanjut mengikisnya. Nah, kan jadi sama rata dia kawan. Nah, kemudian di sini saya lanjut membersihkan IC CPU dan RAM-nya. Waduh kawan, ini tadi mati lampu. Biasanya nggak pernah mati lampu, tapi entah kenapa ini kondisinya mati lampu tadi. Saya lanjutkan lagi. Oh ya, ini masih ada kapasitor. Kita gunakan kawat timah. Kawat timah ini kita tambahkan. Nanti dia akan copot itu kawan. Terus saja kita gunakan. Bandel ya kawan. 1, 2, copot. Kita lanjut membersihkannya. Ya betul, nggak usah lagi digosok-gosok dengan thinner, dengan apa nama tuh, menggunakan pisau IC. Sekarang blower disetel dengan suhu 220. Nah, kita gosok aja seperti ini, maka dia bakal bersih. Pemblowerannya jangan terlampau dempet. Jadi kasus touchscreen tidak berfungsi itu nggak sepele itu kawan, tapi kebanyakan tidak tahu kalau jalurnya itu menuju ke CPU. Pelan-pelan kita bersihkan, bakal bersih juga nanti kawan. Ini saya kikis-kikis saja seperti ini. Posisinya ini sangat tebal untuk lem PCB nya ini. Jadi sudah ada yang terkikis, kita lanjut lagi ke bagian yang lain. Ini saya gunakan thinner lagi, karena kalau ada bekas plug, pengikisan itu cukup susah, dia lengket-lengket begitu kawan. Kalau dia tidak ada bekas plug, enak pembersihannya. Cara menggunakan pisau IC, jangan kita berdirikan begini, jadi kita tekuk aja seperti ini, dimiringkan sambil didorong-dorong, begitu. Tapi usahakan dia juga tajam kawan. Tapi yang saya gunakan ini enggak terlalu tajam lagi. Cara menajamkannya cukup mudah, kalau ada amplas, di amplas saja. Jadi gunakan amplas halus. Enak deh kawan, copot ya. Jadi begitu pembersihannya, tidak terlampau susah. Kebetulan lem IC nya ini enggak terlampau kokoh. Kalau yang kuat itu kawan susah juga kawan. Jadi hampir kedalaman itu kawan. Ini lihat ada nampak jalurnya. Kemudian saya putar lagi mencari posisi yang enak dalam pembersihan. Kita lanjut lagi.
dan saya putar lagi begitu. Terus kita bantu dengan blower. Blowernya jangan dempet-dempet dan suhunya cukup di 220, 230 atau sekitar 200, tergantung dari blower kawan-kawan semua. Seperti itu sudah bersih. Di sini saya bersihkan lagi dengan thinner. Mantul itu kawan. Nah, kemudian di sini saya lanjut membersihkan ramnya. Kalau untuk di atas dudukan untuk ramnya ini sudah bersih kawan. Ini ramnya kawan kita bersihkan. Itu masih ada timahnya, jadi perlu kita gunakan solder wick. Jadi solder wick itu sangat-sangat berguna kawan. Solder wick sama kawat jumper, karena dalam ACP itu kadang dia putus jalur, jadi harus kita jumper untuk antisipasi kalau dia putus jalur, jadi kita langsung kita kerjakan. Waduh, solder wick saya tadi tidak kelihatan lagi kawan. Ada kawan. Saya gunakan solder wick. Itu sudah bisa dia mengambil sisa timahnya. Kemudian lanjut kita bersihkan dengan thinner. Sampai bekas peluknya hilang kawan, supaya enak kita mengikis lem PCB-nya. Di sini kita lanjut untuk membersihkannya lagi. Ini tebal ini kawan untuk posisi lemnya. Saya bersihkan dulu yang tengah ini. Tengahnya ini sangat tebal. Saya kikis saja begitu. Perlahan-lahan maka dia, wih, ada letupan kawan. Ini kalau nggak panas juga dia nggak juga, masih susah juga dibersihkan. Di suhu blower itu memang betul-betul harus pas kawan, dan cara penggunaannya. Lanjut lagi kita bersihkan pelan-pelan, bisa selesai. Sabar, nanti bisa selesai dan berhasil dengan sempurna ya kawan. Nggak boleh tergesa-gesa, apalagi nggak ditunggu. Untuk apa cepat-cepat, nanti nggak sempurna. Waduh, kokoh sekali yang tengah ini kan. Ini saya ambil yang tengahnya, benar saja, sangat-sangat kokoh. Lanjut kita kikis saja kawan, wajib dikikis ini, nggak bisa copot ya. Gunakan kekuatan. Blowernya saya dempetkan lagi, karena nggak bisa menggapainya kawan. Ini saya coba mendorongnya, ternyata kagak bisa. Saya naikkan sedikit menjadi 230 untuk panas blower saya. Kalau nggak panas juga dia nggak ada efeknya kawan, kalau masih tebal, kecuali lemnya sudah tipis. Kalau sudah tipis nggak pakai panas juga dia bisa kawan, tapi pelan-pelan. Ini masih tebal. Benar kawan, sangat-sangat tebal. Lanjut lagi kita membersihkannya. Kita cari posisi yang enak, ini kita putar dan kita mulai lagi pengikisannya.
putar lagi, terus kita putar kawan, kita cari posisi yang enak. Selagi bisa bekerja yang enak ya kenapa tidak ya kawan. Ini seharusnya diambil dulu timahnya ini supaya enak, karena timahnya juga masih tebal. Kemudian udah yuk. Aduh. Bon. Udah ya. Cerah. Hati panggil. Terus kita gosok. Dan itu sudah mantul. Kita bersihkan dulu menggunakan thinner, sebersih mungkin. Kemudian di sini saya gunakan peluk dan timah. Kita mulai penambahan timah. Wih, itu ada kotoran di bawah IC RAM ini, jadi maka dia menimbulkan letupan kawan. Ini mengerikan itu kawan. Sudah kita hentikan, nanti ini ya yang meletup RAM-nya. Jadi saya bersihkan lagi menggunakan thinner, jangan sampai ada lem. Itu sudah saya bersihkan, lalu saya lap menggunakan tisu begitu. Oh ya, ini saya kikis sedikit. Ini kikisin kan, karena mengganggu pas pencetakan nanti. Nah, itu sudah saya kikis. Lanjut kita cetak lagi.
Oke kawan, ini tadi saya jeda karena saya mau mandi. Ini sudah sore. Hmm. Di sini jangan sampai salah, kita lihat aja kapasitor. Nah, begitu kawan. Lanjut kita pasangkan. Di sini saya perbesar. Nah, begitu. Saya presisikan dulu supaya tidak gagal. Karena rugi kita sudah mencetaknya serapi mungkin. Ternyata pemasangannya tidak presisi. Ah, begitu kan. Kemudian di sini saya setel blower dengan suhu 350. Nah, begitu kan. Jadi sudah saya setel 350, kita lanjut memblowernya. Blower dari jarak jauh, makin lama makin dekatkan. Kemudian di sini saya tambahkan plug. Tujuannya supaya kaki-kakinya menempel dengan sempurna. Kita lanjut lagi memblowernya. Nanti akan saya goyangkan sedikit. Nah, itu nampaknya sudah boleh digoyangkan sedikit. Dan saya tekankan sedikit. Begitu pemasangan IC CPU. Kalau saya, karena triknya beda-beda mungkin kawan. Nah, di sini kita pasangkan IC RAM-nya. Tentunya jangan sampai salah. Nah, kita lihat di sini ada kodenya kuning, dan untuk RAM-nya ada kodenya, ada titik kodenya. Jadi harus disamakan cara pemasangannya. Begitu. Kalau lupa pemasangan RAM-nya. Kemudian di sini kita presisikan, itu sudah nampak presisi. Kita lanjut blower lagi. Kita blower aja, maka dia nanti akan menempel dengan mantul. Ini coba-coba goyang sedikit. Oh, sudah lembut ya kawan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kalau dia tidak menyala, coba kita goyang-goyangkan lagi. Di sini kita diamkan dulu hingga mesinnya menjadi dingin. Nah, ini saya semprotkan thinner. Tujuannya supaya peluknya bisa hilang. Nah, itu sudah cukup mantul itu kawan. Kemudian kita lanjut untuk mengetesnya. Di sini saya pasangkan ke frame-nya lagi. Ya, betul. Di soket LCD saya siram dulu dengan thinner. Siapa tahu kotor. Kemudian saya pasangkan fleksibelnya. Itu sudah bunyi klik, itu petanda pemasangannya mantul. Dan di sini saya tekan tombol on off. Bismillah. Alhamdulillah HP-nya masih tetap menyala. Dan kita coba pasangkan kabel casan kawan, karena di awal video baterainya ini sedikit. Kita tunggu dulu. Nah, itu sudah sampai ke menu. Kita lihat, alhamdulillah touchscreen-nya sudah bisa berfungsi lagi.
Waduh, sayang sekali nih. Nah, itu kawan. Nah, PC-nya bisa berfungsi lagi, mantul. Nah, itu kawan. Jadi sudah merespon untuk PC-nya. Mantap kali kawan. Saya sudahi tutorial saya ini tadi. Semoga ada yang bermanfaat. Yang menonton hingga detik terakhir ini saya ucapkan terima kasih. Dan selalu support channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bagikan channel saya ini ke teman-teman Anda supaya cepat berkembang dan saya semakin semangat mengupload video perbaikan di seputar HP. Oke kawan, sekian dan terima kasih.